Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Rupiana Mahmud. Saya sebagai moderator kelompok 5 tentang konsep konsumsi. Di sini pemateri pertama akan disampaikan oleh teman saya Diva Rahmadiana. Kemudian materi kedua akan disampaikan oleh Iqbal Farul Rozi. Materi ketiga akan saya sampaikan sendiri dan materi keempat akan disampaikan oleh Mila. Baik, langsung saja ke materi pertama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Rahmadiana. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumsi. Konsumsi secara umum didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian, konsumsi dalam Islam adalah kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dengan ketentuan syariat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nas ayat yang membahas mengenai konsumsi. Di sini ayat yang saya bahas ada 3 ayat. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya surat yang kedua yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Selanjutnya surat yang ketiga yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wahuwaladzi ansha'a jannatin ma'rusyati wa ghaira ma'rusyati wan nakhla wazzar'a mukhtalifan ukuluhu wazzaituna warrummana mutasyabiha warrummana mutasyabiha wa ghairu mutasyabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yakni tentang munasabah ayat mengenai konsep konsumsi. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 168. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya setan itu mengajak manusia kepada perbuatan yang jahat dan juga keji. Maka hendaklah kita tidak mengikuti langkah-langkah setan tersebut. Dan di ayat ini juga dijelaskan bahwasanya perintah untuk manusia agar makan makanan halal dan baik yang ada di bumi ini. Kemudian yang kedua adalah surat An-Nahl ayat 114. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya manusia dalam menghadapi kondisi kelaparan, baik kelaparan yang akan datang atau sesudahnya, maka ketika hal itu terjadi, manusia harus tetap memperhatikan tentang kehalalan makanan dan yang dikonsumsi. Namun ketika terpaksa tidak ada pilihan lain, maka dia baru diperbolehkan untuk memakan makanan yang dilarang. Dan di ayat ini juga dijelaskan bahwasanya memperhatikan halal dan baik itu bukan hanya melihat dari sisi halal dan baiknya, namun juga harus memenuhi syarat sekaligus, yaitu syarat halal dan juga baik. Kemudian yang ketiga adalah pada surat Al-An'am ayat 141. Di ayat ini dijelaskan bahwasanya
Allah mengizinkan siapapun untuk makan sebagian buahnya yang bermacam-macam itu dan menyisipkan sebagian buahnya pada orang lain saat panen, disertai dengan tuntunan agar jangan berlebihan dalam menggunakan, memberi maupun menerima sesuatu yang bukan pada tempatnya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sifat yang berlebihan. Baik, itu saja yang dapat. Kemudian materi yang keempat adalah sababun nuzul, ayat mengenai konsep konsumsi. Nah, pada surat Al-Baqarah 168 ini, ayat ini diturunkan sebagai peringatan dan sanggahan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab yang mengharamkan makanan atas mereka seperti bahira, saibah, dan wasilah. Kemudian ayat ini turun untuk menjelaskan bahwa semua makanan yang mereka haramkan adalah halal kecuali sebagian jenis makanan yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya peringatan ini karena setidaknya disebabkan dua hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Pertama, mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan yang kedua, adanya perilaku menyekutukan Allah dalam pengharaman makanan-makanan ini. Kemudian untuk surat An-Nahl ayat 114 ini tidak memiliki sababun nuzul. Dan yang ketiga adalah surat Al-An'am ayat 141. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Abu Aliyah bahwa orang yang menghamburkan hasil panen serta hidup berfoya-foya tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka turunlah ayat ini atau surat Al-An'am ayat 141 sebagai perintah untuk mengeluarkan zakat pada hari panennya. Kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Juraji bahwa ayat ini Al-An'am 141 turun berkenaan dengan Thabit bin Qais bin Syammas yang menuai buah kurma kemudian berpesta pora, sehingga pada petang harinya tak sebiji kurma pun tersisa di rumahnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yakni pemateri kedua. Karena tadi ada kesalahan teknis, jadi pemateri yang tadi Kamelia Lutfiana Mahmud itu adalah pemateri kedua, dan saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai kosakata dan susunan redaksi ayat mengenai konsep konsumsi. Yang pertama yakni Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Yang pertama yakni kosakata yang pertama, kulu mimma fil ardi, makanlah dari makanan yang ada di bumi. Maksudnya, segala macam yang tersedia di bumi diperuntukkan untuk makhluknya, dan makanlah apa-apa yang baik dan bermanfaat. Yang kedua, yakni kosakata yang kedua, halalan thayyibah, yang artinya yang halal dan baik. Pada kosakata tersebut, Allah memerintahkan agar selalu mengkonsumsi segala hal yang halal dan baik serta bermanfaat tentunya. Yang selanjutnya, yang ketiga, kosakata yang ketiga yakni innahu lakum aduwwum mubin. Artinya sungguh setan itu musuh yang nyata. Pada kosakata itu dimaksudkan satu-satunya musuh yang nyata dan harus dijauhi akan keberadaannya adalah syaitan laknatullah. Berikutnya dari Al-Quran surah An-Nahl ayat 114. Kosakata yang pertama yakni pada kata fakulu mimma razaqakumullah, yang bermakna makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Pada kosakata tersebut jelas bahwa manusia telah ditetapkan bagian rezeki yang diterimanya. Kosakata berikutnya halalan thayyibah, sama seperti yang tadi yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Pada kosakata tersebut Allah memerintahkan agar selalu mengkonsumsi segala hal yang halal dan baik serta bermanfaat tentunya. Selanjutnya, washkuru ni'matallahi, dan syukurilah nikmat Allah. Maksudnya setiap apa yang kita dapatkan haruslah selalu disyukuri, baik itu berupa kesehatan, musibah, dan tentunya hal yang berhubungan dengan nikmat yang telah diberikan. Beralih kepada ayat yang terakhir, yakni Al-Quran Surat Al-An'am ayat 141. Terdapat kosakata kulu min samarihi idza asmaro, makanlah
buahnya apabila ia berbuah. Maksudnya, buah yang masih mentah tidak diperuntukkan untuk dimakan. Maka makanlah buah-buahan yang sudah matang dan baik untuk dikonsumsi. Kosakata berikutnya, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan berikanlah zakatnya waktu menarik hasilnya. Maksudnya, apa yang mereka panen, apa yang mereka peroleh, apa yang mereka petik dari buah-buahan yang telah mereka tanam, wajib untuk dikeluarkan zakatnya sesuai dengan takaran yang telah ditentukan oleh hukum syariah. Dan yang terakhir yakni innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maksudnya, segala hal yang hanya untuk dihambur-hamburkan atau pemborosan tidaklah disukai oleh Allah, karena itu salah satu perbuatan zolim dan merugikan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dan bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh pemateri yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jamilah, NIM 216. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan atau memaparkan kesimpulan ayat mengenai konsep konsumsi. Yang pertama, kesimpulan dari surat Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan tentang anjuran dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Dan diperintahkan juga oleh Allah agar tidak mengikuti langkah-langkah setan. Mengikuti langkah-langkah setan yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 168 ini yaitu tidak mengikuti langkah-langkah setan dalam hal menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, karena yang maha mengetahui sesuatu halal atau tidaknya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kesimpulan dari surat An-Nahl ayat 114 menjelaskan tentang anjuran Allah kepada manusia untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan anjuran untuk memakan yang baik lagi halal. Halalnya makanan dan halal cara pengelolaannya. Allah memerintahkan umat Islam berdasarkan surat An-Nahl ayat 114 untuk mensyukuri nikmat Allah. Makanan yang tersebar di atas bumi ini, jenis hewan dan tanaman yang semuanya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang seharusnya disyukuri oleh manusia. Bentuk bersyukur terhadap nikmat Allah ini dengan cara mengucapkan kata syukur dengan membaca alhamdulillah sewaktu memanfaatkannya menurut petunjuk Allah dan Rasulnya. Seperti untuk kesimpulan yang terakhir dari surat Al-An'am ayat 141 itu menjelaskan bahwa Allah lah pencipta segala tanaman, buah-buahan, dan binatang yang semuanya itu diperlakukan oleh orang-orang musyrik sesuai dengan pemikiran mereka yang rusak, dan mereka membagikannya menjadi beberapa bagian serta mengelompokkannya menjadi beberapa kelompok. Lalu dari kesemuanya itu ada yang mereka jadikan haram dan ada pula yang mereka jadikan haram. Dan selain itu di dalam surat Al-An'am ayat 141 Allah juga menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.